Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sebelum dimulai kita baca tawassul terlebih dahulu. Semoga dengan tawassul ini kita mendapatkan keberkahan dari ulama-ulama kita, dari kitab yang akan kita baca, dan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Natawassalu ilaika ya Allah bi'amalina salihati wa bin nabiyil azami Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi azwajihi wa dhurriyyatihi wa bi jami'i anbiya'ika wa rusulika wa khususan bil asyaratil mubasysyirin bil jannah وبجميع أصحاب رسولك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وبالمجاهدين في سبيل الله وبجميع أوليائك وصالح عبادك وخصوصا يا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وسائر العلماء المحدثين من مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم انفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا بحسن الختام ودين الإسلام والإيمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian surah Fatihah kita khususkan kepada muallif ya, Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin bin Abdussalam As-Sulami. له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Oke, Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kaji kitab Maqasidus Shaum ya, lil Imam Al-Aiz Ibn Abdissalam. Kita sudah memasuki, oh, masih lanjutan yang kemarin ya. Nah, kemarin kita belum selesai membaca atau membahas bagaimana fadhailus shaum, keutamaan-keutamaan saum atau puasa. Kita ulang sedikit ya. Pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui kata Al-Imam Al-Aiz bin Abdissalam, puasa itu memiliki 7 keutamaan ya. Yang pertama adalah raf'ud darajat, ia bisa mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, takfirul khotiat, menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, ya, dosa-dosa kecil ya. Kemudian wakasur syahwat, dia bisa memutus atau ya memutus syahwat ya. Kemudian yang keempat, taksirus sedekah, memperbanyak ibadah sedekah. Kemudian yang kelima, dengan berpuasa kita bisa memperbanyak ketaatan. Jadi kalau puasa ibadah tuh terasa lebih ringan ya. Ibadah-ibadah selain puasa kayak baca Quran, sedekah, pengennya bantu orang ya kalau lagi puasa. Kemudian yang keenam adalah wasyukru alimil khafiyat, mensyukuri ya, bersyukur kepada Allah yang mempunyai sifat ya atau nama alimil khafiyat, yang mengetahui segala yang tersembunyi. Dan yang ketujuh, dengan puasa dia bisa mengendalikan dirinya atau terhindar dari pikiran-pikiran atau lintasan-lintasan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran syariat. Nah, kemarin baru bahas yang pertama ya, saking panjangnya pembahasannya. Kemudian kita lanjutkan
keutamaan berpuasa adalah takfirul khotiat. Ya, menghapus dosa-dosa kecil atau kesalahan-kesalahan yang dianggap dosa kecil. Oke, sini ada beberapa orang. Ada yang mau baca? Silakan. Kalau ada, silakan di unmute ya. Akan dibaca dari wa amma takfirul khati'at nanti sampai rabbihi. Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, saya yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-Imam Sultanul Ulama Al-Aiz bin Abdussalam mengatakan wa amma takfirul khati'at dan adapun penghapusan kesalahan-kesalahan Fadzalika maka itu dikaulihi disebabkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabatal kabairah. Nah, di situ ada juga nanti yang baca mukaffiratun ya. Kalau di Sahih Al-Bukhari eh, dibaca tanwin ya, mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabatal kabair. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Ramadan ke bulan Ramadan yang akan datang itu bisa menghapus ma, ma di sini nanti diterjemahkan dosa-dosa bainahunna yang ada di antara dua Ramadan tersebut. Ya. Nah, idza ijtanabtal kabaira, tapi dengan syarat apabila engkau menjauhi dosa-dosa besar. Nah, jadi bulan Ramadan ke Ramadan yang akan datang itu di antara fadilatnya adalah bisa menghapus dosa-dosa secara otomatis ya, dosa-dosa kecil yang kita lakukan secara otomatis, tapi dengan catatan kita tidak melakukan dosa besar. Jadi otomatis tuh kalau kita melakukan dosa-dosa kesalahan-kesalahan kecil, maka kita pun secara tidak langsung ya menghapus dosa-dosa kecil yang telah dilakukan. Tapi ini bukan apa namanya, bukan jadi kesempatan ya. Nah, tiba-tiba dia memperbanyak dosa kecil. Nah, itu salah juga. Berusaha sekecil apapun dosa yang kita lakukan untuk tidak dilakukan. Walaupun ada kesempatannya. Apalagi di zaman sekarang itu katanya, kata guru-guru saya itu mengatakan zaman sekarang itu dosa paling banyak itu dosa di mata. Lah, apa sebabnya? Di antara sebabnya adalah karena kita bisa melihat apapun di sosial media. Jadi kebanyakan nanti dosa akhir zaman ini katanya adalah dosa di mata, gitu ya. Melihat orang punya apa namanya sesuatu yang baru, rumah baru, tetangga gitu ya punya sesuatu yang baru gitu, mobil baru dan lain sebagainya, iri gitu ya. Gara-gara melihat tetangganya upload di sosial medianya. Kemudian melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat ya, lihat aurat laki-laki, banyak yang nggak pakai baju, auratnya kebuka, kita ngelihat. Kalau perempuan nggak pakai hijab dan lain sebagainya, kita melihat. Nah, itu dosa-dosa makin banyak gitu ya. Padahal kita di rumah doang, di dalam kamar doang. Nah, semoga dengan Ramadan ini, gitu ya, kemudian Ramadan yang akan datang, itu bisa menghapus dosa-dosa yang mungkin kita lakukan. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, wa qauluhu alaihi salam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maknahu maksudnya adalah imanan biwujubihi
dia mengimani kewajiban berpuasa. Kenapa ada kalimat iman? Di antara alasannya adalah memang banyak orang puasa itu ikut-ikutan. Dia nggak tahu kalau puasa itu wajib. Dia nggak tahu kalau puasa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat orang puasa ya dia puasa gitu. Jadi nggak tahu kalau dia apa namanya puasa itu wajib. Makanya di sini dipertegas sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia harus mengimani kewajiban berpuasa. Kemudian selain itu ihtisaban. Ihtisaban ay wahtisaban li ajrihi inda rabbih. Mengharap pahalanya puasa di sisi Tuhannya. Jadi pahala itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ceritanya pamer gitu ya kepada manusia atau makhluk. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kamu mengharap atau beribadah karena makhluk, nanti coba tuntut pahalanya sama orang tersebut. Nah, kita tahu itu tidak mungkin ada. Maka kita harus berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya itu yang pertama ya. Maka alangkah beruntungnya kita kalau kita berpuasa, kemudian Ramadan yang akan datang kita ketemu kembali, ya. Maka dosa-dosa kita yang kecil dihapus secara otomatis. Kemudian yang kedua, wa amma kasrus syahwati fa innal ju'a wadh dhama'a yaksirani syahwatal ma'asi. Kemudian di antara fadilat keutamaan orang yang berpuasa adalah kasru, menghancurkan atau melemahkan syahwat. Itu ya kan? Melemahkan syahwat. Apa alasannya? Karena lapar dan haus itu ya yaksirani syahwatal ma'asi. Bisa mematahkan atau menghancurkan gitu ya syahwat untuk melakukan kemaksiatan. Syahwat itu kan keinginan ya, keinginan disertai dengan kelezatan. Nah, disertai kelezatan. Jadi maksiat itu kenapa orang maksiat? Karena ada rasa lezat di sana. Nah, dengan puasa dan haus itu bisa melemahkan bahkan menghancurkan keinginan untuk berbuat maksiat. Tapi ini harus belajar juga ya. Kadang ada orang puasa, tapi karena dia nggak belajar fikih puasa, ya udah maksiatnya tetap jalan gitu ya. Menggibahnya masih, melihat sesuatu yang tidak baiknya masih, kemudian berbicara sesuatu yang tidak baiknya masih. Kenapa? Karena belum belajar. Jadi perlu belajar juga sebenarnya. Oke, kemudian wakadzalika shahha anhu alaihi salam dan seperti itu juga hadis sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda." Ya, pemuda di sini nanti kalau kita cek di Fathul Bari ya, syabab ini maksudnya adalah man balagha, orang yang sudah balik, kemudian walam yatajawaz salasin. Orang yang balik kemudian sudah melewati usia atau belum melewati usia 30 tahun. Jadi syabab itu dari usia SD berarti ya, usia SD sampai usia 30 tahun. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut syabab. Jadi para pemuda yang usianya masih antara yang belum 30 tahun, kata Nabi SAW, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa yang mampu dari kalian ba'ah. Ba'ah itu nanti di bawah nikah ya. Siapa yang mampu dari kalian untuk menikah, maka menikahlah kata Nabi. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena nikah itu lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji dan lebih menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati' fa alaihi bisyam. Namun kata Nabi jikalau dia tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa.
Nanti ada juga yang menerjemahkan alaihi ini wajib gitu ya. Wajib baginya berpuasa. Fa innahu lahu wijaun. Karena puasa itu untuknya sebagai wija. Wija itu pengekang. Nanti di bawah agak agak horor ya. Apa maksudnya wija? Nah, para pemuda diharapkan kalau sudah punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Walaupun nanti kalau kita melihat hukum fikih, menikah itu hukum asalnya sunnah ya. Tapi nanti melihat kondisional, melihat kondisi para pelaku, nanti dibagi menjadi lima dalam hukum fikih ya. Menikah itu ada yang wajib, ada sunnah, ada mubah gitu ya. Ada yang makruh, bahkan ada yang haram gitu. Tapi itu pembahasannya beda lagi ya. Wajib itu kalau dia sudah punya kemampuan, ya sudah mampu baik secara fisik dan finansial, kemudian dia punya keinginan, keinginannya pengen banget gitu ya. Dan yang ketiga, dia dikhawatirkan kalau tidak menikah, dia akan melakukan zina. Nah, itu nanti hukumnya wajib. Kalau sunnah, kalau sunnah itu nanti kapan dia sunnah? Kalau dia mampu ya secara fisik kemudian finansial, tapi dia tidak takut untuk melakukan perzinahan. Jadi biasa aja gitu loh. Nah, itu sunnah, tapi dia sudah mampu ya. Usianya sudah cukup, kemudian dia sudah mampu, maka dia disunahkan untuk menikah. Kalau mubah, nah kapan dia dianggap mubah menikah? Mubah itu bagi orang yang secara finansialnya sudah cukup gitu ya. Finansial sudah punya modal gitu ya. Tapi dia kalau ditanya mau nikah atau enggak, ya, ya biasa aja gitu ya. Nah itu mubah, itu mubah. Jadi secara finansial dia ada, tapi kalau ditanya dia mau nikah atau tidak, biasa aja. Jadi entar-entar aja lah, nggak ada keinginan. Dan dia juga nggak khawatir berzinah ya. Nah, itu mubah. Nah, kapan seseorang itu dianggap makruh? Makruh ini ketika secara finansial dia tidak cukup. Nah, finansialnya nggak cukup nih. Tapi dia kalau ditanya mau nikah nggak? Mau. Tapi secara finansial, biaya hidup itu tidak punya. Maka secara fikih dia makruh untuk nikah. Kemudian haram. Kapan dia haram? Nah, haram ini kalau di sana ada niat ya, niat jahat. Nah, ketika dia punya niat jahat, misalnya si suami, calon suaminya, kenapa dia menikah? Wah, ternyata orangnya psikopat gitu ya. Psikopat itu suka melakukan sesuatu yang di luar nalar. Nah, takutnya menyakiti dan lain sebagainya. Itu ternyata hukumnya haram untuk menikah. Baik, kita kembali ke sini ya. Jadi kata Nabi, siapa yang pengen apa yang mampu untuk menikah, dan ini berarti anjuran ya. Jadi mampu secara finansial, secara fisik, gitu ya, dan lain sebagainya, maka hendaklah dia menikah. Kemudian wal wija. Nah, apa yang dimaksud dengan wija? Wija itu adalah raddu unsayil fahli. Raddu itu meremukkan. Nah, ini agak horor ya. Meremukkan unsayai. Unsayai itu dua, apa namanya, pasti susah sih. Jadi hewan itu ada ininya ya, kalau jantan ya. Ada buah zakarnya. Nah, jadi raddu itu meremukkan dua buah zakar ya, fahli hewan hewan jantan. Itu asal makna wija. Jadi raddu ini meremukkan. Atau kalau bahasa simpelnya mengebiri lah ya, mengebiri gitu aja deh. Jadi wija itu artinya mengebiri alat alat kelamin hewan yang suka nikah tuh ya. Kawin kalau hewan kawin ya. Kalau ada hewan yang suka kawin, kucing lagi suka kawin gitu ya, itu bisa digunakan wija, kebiri. Jadi pengekang. Jadi puasa itu diibaratkan pengekang untuk melakukan hal tersebut.
Kemudian Nazzala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan kasras saumi li syahwati, apa namanya? Puasa yang menghancurkan syahwat, manzilata raddil unsayaini fi hasmi syahwah. Posisi meremukkan dua dua buah zakar gitu ya tadi ya pada hasmi syahwati, pada menghentikan syahwat. Nah, jadi itu sebuah majas atau kinayah dari kalimat wijak tadi ya. Jadi itu sebuah perumpamaan. Tapi kan ternyata faktanya di lapangan juga kadang ada orang yang tetap berpuasa, tapi syahwatnya masih gede gitu ya. Ada orang-orang kayak gitu ya, sebagian orang. Itu gimana solusinya? Padahal agama sudah menyatakan berpuasa, tapi ternyata sudah puasa masih tetap gede. Maka nanti secara psikolog, dalam ilmu psikologi, maka hendaklah dia mempersibuk dirinya dengan melakukan sesuatu apapun. Apapun itu yang penting bermanfaat ya. Jadi kalau seandainya puasa masih tidak mempan, maka coba dialih fungsikan aktivitasnya kepada sesuatu yang menyibukkan dirinya. Bisa dengan belajar gitu ya, atau bekerja, atau sesuatu apapun yang dia lupa untuk melakukan hal tersebut. Gitu ya. Tapi nah gitu. Jadi kadang secara agama tidak mempan ya, maka bisa pakai cara yang lain. Karena ini kan bukan sesuatu yang solutif ya. Nabi ngasih solusi, tapi kadang kan setiap orang beda-beda ya. Cara hormon beda gitu ya, secara wilayah juga beda, beda. Maka ini tidak bisa berlaku secara umum. Jadi kalau seandainya ada orang pengen nikah, tapi ternyata nggak mampu, disuruh puasa, itu nggak cukup gitu ya. Bisa pakai cara yang lain. Kemudian wakerja fi hadisin, telah datang sebuah hadis, inna syaitana yajri mini bani adam majrad dam, wadayyiku masalikahu bilju'. Sesungguhnya syaitan itu yajri. Yajri ada yang menerjemahkan berjalan, ada juga yang menerjemahkan berlari, gitu ya. Ada juga yang menerjemahkan mengalir. Terserah mau yang mana ya sama aja di kamus sama ya. Soalnya syaitan itu mengalir dari cucu Adam sebagaimana aliran darah. Jadi konon kata para ulama gitu ya, syaitan itu diantara cara menggodanya dengan masuk ke pembuluh-pembuluh darah. Gitu. Maka fadayiku masalikahu bilju. Maka kata para ulama, doyiku ini bukan hadis ya. Doyiku itu kalau kita lihat takhrijnya di bawah itu dijelaskan. Nah, nah fadayiku masalikahu bilju laisa minal hadis kata beliau ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi ahli hadis ya. Wa innama mudrajun min qauli ba'di ruwat. Jadi kalimat fadayiku ini adalah mudraj, sisipan dari para rawi. Kata para rawi, untuk menyempitkan jalan syaitan, maka bisa dengan cara lapar. Gitu ya, di antara solusinya. Kemudian, nah itu yang ketiga. Jadi fadilat daripada puasa, keutamaan puasa itu ya, tiga, yaitu menghancurkan atau merusak syahwat. Kemudian keutamaan puasa yang keempat adalah taksirus sadaqat, memperbanyak sedekah. Apa alasannya? Falianna ya, falianna shaima idza jaa'a tadzakkara ma 'indahu minal ju'i fahathahu dzalika ala it'amil ja'i'. Maka sesungguhnya orang yang berpuasa itu idza jaa'a, apabila dia lapar, tadzakkara, dia akan ingat ma 'indahu, apa yang ada di sisinya, minal ju' berupa rasa lapar. Bahas dzalika ala it'amil ja'i, maka hal itu akan mendorong dia memberikan makan orang yang lapar. Jadi kalau lapar itu kan ingat ya, ingat gimana rasanya lapar. Sehingga kalau ngelihat orang yang kelaparan, dia terdorong untuk ngasih makan. Itu diantara fadilatnya keutamaan. Nah, di sini ada syair dari Al-Imam ya, Al-Ais Ibn Abi Salam, kata beliau, fa inna ma yarhamul usyaqa man asyiqa. Sesungguhnya orang akan menyayangi usyak, para pencinta,
Siapa yang bisa menyayangi para pencinta? Yaitu orang yang merasakan cinta. Ada juga yang menerjemahkan rindu ya. Orang akan menyayangi para perindu oleh orang yang merasakan rindu. Jadi kalau pengen tahu gimana rasanya lapar, ya harus merasakan lapar dulu gitulah. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau pengen tahu gimana rasanya lapar, maka cobalah rasa lapar tersebut. Sama juga kalau kamu pengen tahu gimana rasanya rindu, nah, misalnya kita pengen tahu tuh rasanya rindu itu gimana, maka kita harus merasakan juga rindu tersebut. Sehingga kita akan menyayangi orang-orang yang rindu. Nah, contoh misalnya santri ya. Santri itu kan kalau baru masuk pondok, itu pasti kangen banget sama orang tuanya, gitu ya. Kangen banget sama orang tuanya. Mungkin orang yang nggak pernah mondok melihat, ngapain sih nangis gitu ya, lebay gitu. Karena mungkin dia belum pernah merasakan gimana rasanya mondok. Coba rasain mondok deh, maka dia akan tahu gimana rasanya rindu sama orang tua. Nah, jadi kalau udah merasakan, dia akan yarham, akan sayang sama orang-orang yang seperti itu. Ini sebuah syair saja ya. Selanjutnya kata beliau waqad balaghana anna Sulaimana aw Yusuf alaihi wassalamu la yakulu hatta yakula hajjami'ul muta'alliqina bihi fasu'ila an dzalika faqala akhafu an ashba'a fa ansa al-ja'i'a. Telah sampai kata Al-Imam Al-Iz Ibn Abdussalam sebuah cerita atau riwayat sesungguhnya Nabi Sulaiman dan atau Nabi Yusuf alaihi wassalam tidak akan makan sampai makan seluruh orang-orang yang bergantung kepadanya atau para pengikutnya ya. Maka ketika ditanyakan akan hal tersebut, maka beliau menjawab, aku khawatir an asba'a ketika aku kenyang, fa'an salja'i'a, aku akan melupakan orang yang lapar. Karena ini di antara empati seorang nabi ya. Nabi itu kalau melihat umatnya sedih, ya ikut sedih juga. Makanya kalau beliau pengen makan, dipastikan semua umatnya juga makan. Nah, biasanya orang punya pondok juga punya punya rasa seperti ini ya. Maka kiai itu tidak akan kenyang sampai santrinya kenyang. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya. Hmm. Wa amma tawfirut ta'at. Adapun memperbanyak ketaatan, fali'annahu tadhakkara ju'a ahli nari wa dham'ahum. Fahathahu dzalika ala tafsir ta'ati liyanjua biha minan nar. Dan adapun memperbanyak ketaatan, maka sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan mengingat laparnya penghuni neraka. Lapar dan hausnya penghuni neraka. Maka hal tersebut akan mendorong dia untuk memperbanyak melakukan ketaatan. Supaya apa? Supaya dia bisa selamat sebab ketaatan tersebut dari api neraka. Nah, di antara fadilat orang berpuasa adalah memperbanyak ketaatan dengan mengingat bagaimana penghuni neraka nanti, gitu ya. Karena penghuni neraka itu kan nggak bisa makan, nggak bisa minum, disiksa seumur hidupnya kalau dia tidak beriman ya. Nah, bahkan dari riwayat-riwayat mengatakan saking laparnya mereka, saking hausnya mereka, nanah itu diminum, darah itu diminum, gitu ya. Bangkai-bangkai yang mungkin ada di sana dimakan. Itu saking laparnya. Gak ada yang dimakan, gak ada yang diminum, bagaimana gitu ya. Maka dengan berpuasa kita harus ingat hal tersebut sehingga kita nggak cuma puasa, tapi memperbanyak ketaatan-ketaatan yang lain. Supaya kata beliau selamatlah dari api neraka. Itu ya. Itu fadilat puasa berikutnya. Jadi itu yang keberapa? Satu, dua, tiga, empat, kelima, kelima. Kemudian yang keenam, wa amma syukru alimil khafiyat. Adapun fadilat yang keenam, bersyukur kepada Allah yang mengetahui segala yang tersembunyi. Idza shoma apabila dia berpuasa, arafa ni'matallahi alaihi, dia akan menyadari nikmat Allah yang diberikan kepadanya.
Bisyabai warai, ya, bisyabai warai, yaitu nikmat berupa rasa kenyang dan rasa palum, ya, kalau bahasa KBBI itu palum, tidak haus. Jadi kita akan menghargai bagaimana nikmatnya kita makan, nikmatnya minum, ya. Fasyakara hadzalika, maka dia pun bersyukur atas nikmat tersebut. Karena kata beliau, fa inna ni'ama la yu'rafu miqdaruha illa bifaqdiha. Karena kenikmatan itu tidak akan diketahui bagaimana ukurannya kecuali dengan hilangnya nikmat tersebut. Ya, kadang kita ini supaya tahu gimana rasanya bersyukur gitu ya. Maka kadang Allah kasih sakit gitu ya. Allah kasih ujian gitu ya. Bisa jadi orang yang banyak ujian itu Allah lagi ngingatin dia supaya perbanyak bersyukur. Misalnya kita itu ya kehilangan, naudzubillah ya. Misalnya motor hilang, HP hilang misalnya. Nah, kemungkinan kita lupa tuh bersyukur di sana. Maka supaya ingat, jadi dihilangkan HP-nya, dihilangkan motornya gitu ya, supaya bersyukur lah. Kira-kira seperti itu ya. Sama juga puasa ini akan membuat kita lebih bersyukur ya. Gimana nikmatnya makan, bagaimana nikmatnya minum. Oke. Kemudian yang terakhir, fadilat berpuasa adalah wa ammal inzijaru an khawatiril ma'asi. An khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dan adapun menahan diri gitu ya, atau melindungi diri dari lintasan-lintasan pikiran untuk melakukan maksiat dan pelanggaran syariat. Fali anna nafsa idza syabi'at tamahat ilal ma'asi. Maka sesungguhnya karakter nafsu, kata beliau, idza syabi'at, apabila dia sudah kenyang, tomahat ilal ma'asi. Dia punya keinginan untuk melakukan maksiat. Itu karakter nafsu ya. Wa tasyawwafat ilal mukhalafat. Dan juga tasyawwafat. Tasyawwafat itu artinya nanti mencari-cari. Atau kalau kita lihat juga di kamus itu tomaha sama ya, artinya sama. Berkeinginan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Itu karakter nafsu. Jadi nafsu itu punya karakter, kalau udah kenyang gitu ya, pengen melakukan suatu maksiat. Kemudian karakter nafsu berikutnya wa idza ja'at wa dhami'at tashawwafat ilal mat'umat wal mashrubat. Namun kalau nafsu itu lapar dan haus, maka dia punya keinginan untuk makan dan minum. Ya, itu wajar ya nafsu kita. Wa tumuhun nafsi ilal munajati washtighaluha biha khairun min tashawwufiha ilal ma'asi waz zallat. Keinginan nafsu, tumuh itu keinginan juga ya. Keinginan nafsu untuk beribadat atau bermunajat dan sibuknya nafsu dengan munajat itu lebih baik, kata beliau, daripada ketika nafsu itu berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Nah, jelas lah ya. Nafsu itu lebih baik sibuk beribadah gitu daripada sibuk melakukan kemaksiatan atau melakukan kesalahan. Walidzalika, oleh karena itu, qaddama ba'du salaf tadi as-sawma ala sairil ibadat. Para ulama salaf, ya, sebagian ulama salaf terdahulu itu mengutamakan puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Jadi eh, ulama-ulama salaf terdahulu, salaf itu dari zaman sahabat ya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari apa namanya, berarti dari 300 Hijriah ke bawah. Nah, itu salaf. Nah, ulama salaf itu biasanya kalau disuruh milih ya antara zakat gitu ya, sedekah, puasa, maka mereka lebih mengutamakan puasa. Jadi puasa itu ibadah ya, ibadah orang zaman dulu ya. Fasul ya andalika, maka ketika ditanya tentang hal tersebut, faqala, maka ba'du salaf menjawab, li ayyattali Allah ala nafsi wa hiya tunazi'uni ila at-ta'ami wasyarabi ahabbu ilayya min ayyattali 'alaiha.
wa hiya tunazi'uni ila ma'siyatihi idza syabi'at. Kata beliau ya, kata para ulama salaf, sungguh Allah melihat diriku sedang bergelut atau berkelahi, apa namanya, tunazi'un itu berkelahi ya, berkelahi untuk makan dan minum, itu lebih aku cintai daripada Allah melihat diriku sedang berkelahi untuk melakukan maksiat apabila apabila kenyang. Nah, tidak syabiat apabila nafsunya kenyang. Maksudnya bagaimana? Jadi ulama salaf itu punya apa namanya, punya prinsip lebih baik dalam keadaan lapar gitu ya. Allah melihat aku. Yang mana lapar itu kan paling tidak yang dipikirin makan dan minum. Nah, itu lebih baik daripada Allah melihat aku sedang kenyang, yang mana karakter nafsu itu kan kalau kenyang tadi pengen melakukan maksiat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kata para ulama, lebih baik saya lapar gitu ya. Allah melihat saya dalam keadaan lapar daripada melihat saya dalam keadaan kenyang. Karena kalau lagi lapar kan yang dipikirin cuma gimana caranya makan, gimana caranya minum. Sedangkan kalau lagi kenyang itu bisa jadi kepikiran untuk melakukan maksiat, maksiat kecil ataupun yang besar gitu ya. Karena kalau udah kenyang kan kadang pengennya istirahat aja gitu ya. Bagi zaman sekarang itu ya godaannya di HP itu. Kita lihat macam-macam dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Kalau lapar kadang kan pengennya tidur aja ya. Tidur aja. Atau kalau lagi puasa ya udah gitu. Baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Atau ngaji dan lain sebagainya. Oke. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian kata beliau ada tambahan walis saumi fawaidu kasiratun ukhor. Puasa itu ternyata juga memiliki banyak sekali faedahnya, faedah yang lain. Di antaranya lagi kata beliau kasihatil adhani wa salamatil abdan. Fadilatnya adalah seperti sehatnya pikiran, adhan itu mental ya. Orang yang puasa itu mentalnya lebih sehat dan badannya juga lebih selamat, lebih sehat. Sama aja sih selamat ya. Waqad jaa fi hadisin sumu tasihu. Maka sungguh datang sebuah hadis, sumu berpuasalah kalian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasihu, maka kalian akan sehat. Sehat secara mental, sehat secara fisik. Nah, kalau kita lihat ini hadisnya doib ya. Hadisnya doib. Walaupun doib nanti masih bisa dipakai gitu ya. Baik. Wa min syarafihi annahu man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Kemudian kita masuk di antara kemuliaan berpuasa. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu ketika dia memberikan makan orang yang berpuasa atau memberikan bukaan ya, memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, dia akan mendapatkan pahala orang tersebut. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'un. Siapa yang memberikan buka atau ngasih makan orang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala sepertinya. Dia dapat pahalanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Ini kalkulator Allah ya. Kalkulator Allah itu sebenarnya ini enaknya kalau berbisnis sama Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah nih. Kalau kita berbisnis sama orang, itu kadang dapat potongan terus ya. Kalau nggak pajak lah, bagi hasil lah, itu kalau sama manusia. Tapi kalau berbisnis sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ada pengurangan sedikit sedikit pun. Oke. Kemudian kata Al-Imam Al-Iz Ibn Abi Salam, "Faman fattara sittatan wa salasina sha'iman fi kulli sanah." Jadi beliau memberikan sebuah ibarat ya. Siapa yang membukakan, memberikan buka gitu ya, sebanyak 36 orang setiap tahun, maka nama shomad dahra, maka seakan-akan dia itu nanti berpuasa sepanjang tahun. Ini kalau ngasih makan 36 orang.
yang berpuasa. Jadi seolah-olah kita itu dapat pahala orang yang berpuasa 1 tahun. Wa man kassara bi fitri shaimina ala hadhihi niyyah kataballahu lahu sauma usurin wa tuhurin. Kemudian kata beliau, siapa yang memperbanyak gitu ya, memperbanyak dengan memberikan bukaan untuk orang yang berpuasa atas niat ini, maka kata beliau, Allah akan menulis dia berpuasa usur sepanjang masa, duhur sepanjang tahun. Nah, ini amalan ya. Di antara amalan orang yang berpuasa adalah memberikan makan orang yang berbuka sekalipun air putih, ya. Kadang orang mikirnya, wah berat dong gitu ya. Saya kan nggak punya banyak duit, duitnya cuma sekian doang. Padahal buka puasa nggak mesti ngasih nasi padang terus ya, atau nasi-nasi yang mahal. Kita cukup dengan sekurma gitu ya, kurma beli 30.000 gitu ya, 1 kilo misalnya. Kalau ada yang jual 30.000 1 kilo, itu udah cukup. Maka pahalanya sama. Kemudian kata beliau, wa min syarafi anna man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Di antara kemuliaan berpuasa atau kemuliaan puasa, orang yang melaksanakan ibadah di waktu malam karena iman dan mengharap pahala, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berqiyam, siapa yang beribadah di waktu malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, itu ya. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita nggak tahu dosa kita berapa banyak. Kita merasa nggak punya dosa ya. Padahal mustahil. Semua manusia punya dosanya masing-masing. Jadi kalau kita merasa kayaknya gue nggak punya dosa dah hari ini, itu mustahil. Itu udah dosa ya. Itu takabur namanya. Merasa nggak punya dosa itu takabur. Baik, kita masuk al-faslus salis. Pasal yang ketiga, fi adabihi akan berbicara tentang adab-adab berpuasa. Semoga cukup waktunya ya. Wahia sittatun ada 6. Ahaduha yang pertama, hifdzul lisan wal jawarih anil mukhalafah. Menjaga lisan dan anggota tubuh dari melanggar syariat. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, zur itu berdusta ya, atau melakukan amalan yang bisa mengarahkan kepada qaul zur, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak ada keperluan ya, sekalipun dia telah meninggalkan atau sedang meninggalkan makan dan minumnya. Makanya kadang eh, kita juga merasa aneh ya, lagi puasa kok masih melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi yang puasa mah perutnya doang, tapi lidahnya nggak puasa, matanya nggak puasa. Gitu ya. Ini menandakan pahalanya nol gitu ya. Falaisa lillahi hajah. Maka Allah tidak memedulikan orang tersebut, sekalipun dia lapar dan haus. Kemudian, waqala alaihi salam rubba qa'imin hazzuhu min qiyamihi saharu wa rubba sha'imin hazzuhu min siyamihil ju'u wal atashu. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah di waktu malam yang dia dapatkan dari ibadah malamnya adalah sahar, cuma begadang doang. Dan berapa banyak orang yang berpuasa, bagian yang dia dapatkan dari puasanya itu cuma lapar dan haus saja. Maka tidak akan dapat hadis parhatani itu ya, dua kebahagiaan. Karena dia sudah dia tidak mau meninggalkan hal-hal yang sudah dilarang. Dia tinggal puasa doang. Kemudian yang kedua, asani di antara adabnya orang yang berpuasa, idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun, apabila diundang untuk menghadiri makan-makan sedangkan dia berpuasa, falyaqul inni shaimun, maka hendaklah dia berkata, aku sedang berpuasa. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza du'iya ahadukum ila ta'amin, apabila salah seorang dari kalian dipanggil untuk datang menghadiri makan-makan,
Wahwa so'imun sedangkan dia berpuasa, maka adabnya adalah faliyakul inni so'imun, hendaklah dia berkata sesungguhnya aku berpuasa. Dapat undangan, misalnya undangan makan dari tetangga. Adab secara hadisnya bilang aja aku lagi puasa. Nanti mohon maaf ya kalau seandainya nggak makan, tapi kita tetap datang ya. Ini cuma adabnya aja. Karena kadang orang yang mengundang itu kan harapannya supaya apa yang diberikan itu dimakan. Kan begitu ya. Kita ngundang orang, kalau lagi ada acara, itu harapannya kan yang datang itu makan kan. Nah, maka dikasih tahu di awal kalau dia lagi sebuah puasa. Supaya orang tidak berharap terlalu banyak gitu ya. Yadhkuru dzalika i'tidharan ila da'i. Dia menyebutkan kalimat tersebut gitu ya. Alasannya adalah i'tidharan sebagai permohonan maaf ila da'i kepada orang yang mengundang. Li alla yankasira qalbuhu. Nah, ini alasannya ya supaya hatinya tidak sakit atau tersinggung. Supaya hatinya nggak tersinggung. Sama kita kalau kita nggak tahu kan dia misalnya kita ngasih sesuatu ya. Kita ngasih sesuatu ke teman kita. Padahal kita udah berharap teman kita nyobain atau apa. Tapi dia karena dia nggak ngomong lagi puasa, kita tersinggung kan. Lu kenapa sih nggak makan gitu ya? Emang nggak enak makanan gue gitu ya kalau orang Jakarta tuh. Nah maka adabnya adalah bilang aja saya lagi berpuasa. Jadi orang oh oke deh gitu. Kemudian kata beliau fa'in khafar ria, namun jikalau dikhawatirkan takutnya ria, warra bi'udhrin akhar, maka dia bisa memberikan alasan yang lain. Entah gimana gitu ya, atau menyembunyikan. Warra itu artinya menyembunyikan ya. Bi'udhrin akhar dengan alasan yang lain. Ini kalau dia takut ria. Padahal kan di awal kita sudah bahas ya, puasa itu tidak akan masuk ria. Nah, ini kenapa kok ada ria? Ini dari ucapannya ya, ucapannya. Kalau dilihat dari ucapannya, takutnya kan kita tiba-tiba merasa bangga gitu ya. Orang-orang pada pada makan, oh ternyata dia nggak makan karena puasa. Gitu. Kemudian yang ketiga, adab orang yang berpuasa, ma yaquluhu idza aftara. Dia membaca sesuatu ketika berbuka. Wa huwa ma ruwiya anhu alaihi salam sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul idza aftara. Beliau itu ketika berbuka puasa membaca zahabaz zama'u wabtallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Oh, ini dok hadisnya sahih. Zahabaz zama'u telah hilang dahaga wabtallatil uruq dan urat-urat telah basah wa sabatal ajru dan telah ditetapkan pahala bagi orang yang berpuasa insyaallah jika Allah menghendaki. Waruya aidan annahu kana yaqul diriwayatkan juga bahwasanya Nabi juga membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya Allah, untukmulah aku berpuasa dan atas rezekimulah aku bisa berpuasa. Kemudian ada lagi doanya yang lain. Wa fi hadisin akhar alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa amtartu. Segala puji bagi Allah yang telah menolongku sehingga aku bisa berpuasa dan yang telah memberikan aku rezeki sehingga aku bisa berbuka. Ya, kalau ulama biasanya jamur riwayah ya. Kalau ada hadis-hadis kepotong-potong ini supaya bisa ngamalin semua, baca aja semuanya gitu ya. Jadi kalau mau buka puasa atau sudah baca apa, sudah membatalkan puasa, maka baca doa ini. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الحمد لله الذي أعانني وصمت ورزقني فأمطرت. Mungkin ada pertanyaan, mana yang duluan? Allahumma laka sumtu atau zahabaz zama'u? Terserah mau yang mana mah, gitu ya. Nabi mah nggak ngasih tahu yang mana duluan. Jadi nggak ada anjuran juga dahulu yang mana, terserah. Gitu. Mau Allah malakasum itu duluan boleh,
Atau zahaba zama'unnya duluan juga boleh. Atau alhamdulillahilladzi a'ani duluan juga boleh. Nggak masalah. Yang masalah tuh nggak baca sama sekali ya. Mm-mm. Itu yang jadi masalah. Kadang ada orang yang mempermasalahkan gitu. Misalnya yang sering dipermasalahkan, Allah malakasum itu kan hadisnya dhaif, nggak boleh dipakai gitu ya. Coba kita lihat takhrijnya. Takhrijnya nomor 3. Akhrajahu Abdullah bin Mubarak fi Zuhud wa Raqaiq. Musannaf Babul Qaul Indawafil Marasil wal Baihaqi wal Baghawi mursal. Nah, ada yang mengatakan hadisnya mursal, tapi mukharij orang yang membuat takhrij ini mengatakan walakinil hadis syawahid yaqwa biha. Walaupun hadisnya itu mursal, hadis dhaif, tapi punya syawahid ya. Syawahid itu hadis-hadis pendukung yang lain. Sehingga hadis ini menjadi naik, menjadi kuat. Jadi yang asalnya dhaif jadi hasan. Gitulah. Jadi nggak masalah. Apalagi yang nulis Al-Is Ibn Abdus Salam ya. Nah, ini beliau Sultanul Ulama. Sebenarnya mah kita nggak usah apa namanya, nggak usah terlalu mikirin masalah dhaif atau enggak. Karena kalau kita baca sejauh ini hadisnya dhaif nggak terlalu parah ya dhaifnya ya. Masih bisa diamalkan. Oke, kemudian yang keempat warrabi. Ar-rabi'u ma yuftiru alaihi. Kemudian tulisannya ma yuftaru ya. Ma yuftiru alaihi. Sesuatu yang dia berbuka atas dia, atasnya. Maksudnya makanan yang eh, disediakan untuk berbuka. Wahwa rutobun. Yang pertama adalah rutof. Rutof adalah kurma, kurma basah. Mungkin ada yang bingung rutop tuh kayak gimana. Coba kita cari ya. Rutop itu kalau tadi saya lihat seperti kurma sukari itu. Itu rutop namanya. Jadi ada rutop, ada tamar. Biasanya kalau yang basah-basah kayak gini, kayak sukari lebih mahal ya daripada kurma-kurma yang kering. Oke. Jadi rutop itu yang basah. Kalau nanti rutop kurma basah, au tamrin kurma kering, au ma'in. Wahwa rutobun au tamrun au ma'un. Yang disediakan di rumah masing-masing kurma, kurmanya yang basah atau yang kering atau air putih ya, air bening. Li'annahu ruwiya anhu alaihi salam. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kana yuftiru qabla an yusalli ala rutobatin fa illam yakun fatamaratin fa illam yakun hasawatin min ma. Ini bacanya hasawah ya. Walaupun di kamus kalau saya cek tadi ada yang bacanya huswah. Tapi kalau di redaksi hadis ya itu kalimatnya hasawatin min ma. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu kalau berbuka gitu ya, Nabi berbuka puasa sebelum sholat dengan beberapa kurma basah, rutop. Namun kata kata beliau, kalau tidak ada kurma kering, fa'ilam yakun, maka jika tidak ada hasa, dia meneguk hasawatin beberapa tegukan min ma'in dari air putih. Nah, ini jadi istilahul ulama ya. Kalau seandainya ada orang yang nggak suka kurma, itu bagaimana supaya dapat sunnahnya minimal minum air putih di awal, gitu ya. Air putih. Karena Nabi pakai air putih ya. Di sini mana air putih? Air bening. Tapi gimana kalau susu? Ya, ala kulli hal itu nggak masalah. Tapi kalau mau secara zahir hadis, ya udah air putih aja di awal. Oke. Kemudian waqala alaihi salam, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri fa illam yajid fa 'alal ma'i fa innal ma'a tuhurun." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian berpuasa, maka hendaklah berbuka dengan kurma kering, maka jika tidak ada dengan air, karena air itu tohur, suci, mensucikan. Kemudian yang kelima dan yang keenam, jadi digabung ya. Ta'jilul fitri wa ta'khirus sahur. Mempercepat berbuka puasa kalau sudah buka ya. Wa ta'khirus sahur dan mengakhirkan sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fil sahuri barakatan."
bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu punya keberkahan. Wa qala alaihi salam la yazalun nasu bi khairin. Orang itu akan selalu dalam kebaikan ma'ajjalul fitra selama mereka menyegerakan berbuka. Oke. Wa qala alaihi salam qala Allah azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti hadis qudsi ya. Hamba yang paling aku cintai, kata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bersegera berbuka puasanya. Waqala alaihi salam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalud dinu zahiran ma'ajjalan nasul fitra. Agama ini akan selalu eksis. Zahir itu eksis kalau bahasa sekarang ya, atau nampak. Maksudnya syariat Islam itu akan selalu terlihat ma'ajjalan nasul fitra selama orang-orang Islam. Anas ini maksudnya orang Islam ya. Selama mereka menyegerakan berbuka. Apa sih alasannya? Li'annal Yahuda wan Nasara yuakhirun. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu melambatkan untuk berbuka puasa. Nanti di syarah itu dijelaskan ya. Orang Yahudi sama Nasrani itu kalau buka puasa itu sampai kelihatan bintang di langit. Atau lebih gelap gitu ya. Sampai malam banget, matahari udah nggak ada, baru buka puasa. Jadi di antara penyebab kenapa kita disuruh buka puasa lebih cepat kalau sudah azan maghrib gitu ya. Ini yang azan maghrib beneran ya, bukan yang dari YouTube atau dari rekaman. Karena untuk membedakan, Hmm, gitu ya, untuk membedakan. Jadi di antara sunnah itu memang kita harus berbeda dengan Yahudi dan Nasrani ya. Misalnya di antara sunnah yang lain, di antara perintah kita untuk berbeda, orang Arab itu kan sama-sama punya jenggot, jenggotnya tebal-tebal semua lagi ya. Maka kata Nabi untuk membedakan kita sama Yahudi, kumisnya ditipisin atau dicukur lah ya. Nah, itu juga untuk membedakan. Oke. Kemudian kalau Ammar bin Maimun, berkata Ammar bin Maimun, Ammar bin Maimun ini sebutannya kalau dalam ilmu hadis di bawah itu mukhadram. Mukhadram. Jadi di ilmu hadis ada istilah mukhadram. Mukhadram. Apa itu mukhadram? Mukhadram itu kalau kita lihat di Tadrib Rawi yaitu man alladzi adroka al-jahiliyata wa zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa zamanan Nabi wa amana bihi gitu ya wa amana bihi fi hayatihi fi hayatihi fi hayatihi fi hayatihi lakinnahu lam yaltaqi lakinnahu lam yaltaqi yaltaqi bihi. Mukhadram adalah orang yang ketemu masa jahiliyah, jadi hidup di masa jahiliyah dan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman ketika Nabi masih hidup, akan tetapi dia belum pernah bertemu Nabi. Jadi belum pernah ketemu Nabi, tapi Nabi masih hidup ya. Tapi dia entah kenapa nggak bisa ketemu, mungkin jaraknya jauh gitu ya. Sama kayak Uwais Al-Qarni itu juga kan, Uwais Al-Qarni, ada yang mengatakan beliau mukhadram, hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi nggak sempat ketemu karena beliau jauh lokasinya. Nah, itu disebut mukhadram. Hidup di zaman jahiliyah plus di zaman Nabi, kemudian beriman, tapi tidak bertemu Nabi secara langsung. Jadi bergurunya sama sahabatnya saja ya. Oke, kata beliau, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'jalan nasi iftaran wa abatahum sahuran. Sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling cepat kalau berbuka puasa, namun yang paling lambat bersahur. Wa innama ukhira as-sahuru. Tadi juga yang baca wa innama akhara sahura liyataqawwa bihi ala saum. Penyebab kenapa mengakhirkan sahur agar dia menjadi kuat ya,
ketika berpuasa. Kaila yujhidahu as-saumu, supaya puasa itu tidak menyulitkan dia. Nah, supaya puasa itu tidak menyulitkan yujhidahadu menyulitkan. Fatuk idahu an kasirin minat ta'at, sehingga mengendurkan semangat dia dari memperbanyak melakukan ketaatan. Tuk idahu itu mengendurkan semangat atau menghalanginya ya, menghalanginya daripada memperbanyak ketaatan. Ya banyak lah ya. Misalnya ada sahurnya cuma minum air putih, maka paginya dia cuma tidur. Kenapa nggak baca Quran? Males. Tadi sahurnya cuma minum air putih doang. Nah, itu kan mengendurkan semangat dia untuk ibadah. Maka di antara keutamaan sahur itu tadi ya. Waqad kana baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi qadru khamsina ayah. Dan sesungguhnya dan sungguh waktu antara sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan antara sholat subuhnya itu sekitar 50 ayat. Nanti ada yang menjelaskan 50 ayat ini 50 ayat secara tartil ya, baca ayat tartil. Jadi sekitar 3 sampai 5 menit sebelum azan subuh baru sahur. Ada juga nanti ulama kita yang menjelaskan 5 sampai 10 menit lah. Nah, baru sahur tuh. Nah, Nabi kan makan makan kurma paling 3 biji ya, Bapak Ibu semua. Ya, ini mah 3 sampai 5 menit Mbak, cukup. Kita biasanya kalau makan sahur semuanya dimakan. Tempe lah, tahu lah, gorengan lah, dan lain sebagainya. Ini kayaknya 3 sampai 5 menit lomba makan namanya, gitu ya. Maka kalau mau hati-hati ya 30 menit sebelum sahur makan. Tapi kalau para sahabat dan Nabi sendiri itu 3 sampai 5 menit baru sebelum subuh ya baru makan. Oke, sedikit lagi. Wa innama ujjilal fitru kalau dibaca majhul ya, atau wa innama ajjalal fitra li annal ju'a wal atasha rubbama darra bihi wala wajha ila italin nafsi lidzalik. Maka sesungguhnya mempercepat berbuka itu alasannya adalah karena lapar dan haus itu terkadang bisa membahayakan. Terkadang ya beberapa orang mungkin bisa membahayakan, bisa jadi pingsan atau mah dan lain sebagainya. Fala wajha maka tidak ada alasan kata beliau illa itolin nafsi lidzalik. Itol ini artinya eh, sebentar tadi itol itu oh ya menahan ya, menahan nafsunya untuk hal tersebut. Ma'annahu la qurbata fihi, padahal ya itolun nafsi itu kata beliau la qurbata fihi. Tidak ada nilai ibadahnya sama sekali pada itolun nafsi. Memperlama berbuka itu kan nggak ada ibadahnya. Dikira kan makin lama makin banyak pahalanya. Saya sempat waktu kecil gitu ya. Waktu saya usia-usia SD itu saya masih ingat. Saya sosokan nggak mau buka. Ntar aja masih kuat, ntar aja masih kuat gitu ya. Terus sampai ayah saya marahin gitu, baru makan. Karena merasa masih kuat ya. Padahal kata kata beliau itu nggak ada pahalanya. Malah jadi dosa. Waqad ru'ya ba'du zurafa salaf. Sungguh diperlihatkan, maksudnya sebagian ulama salaf yang cerdas-cerdas, zurafa itu cerdas ya. Ru'ya pernah bermimpi, ya'kulu fisuk, pernah makan, waqad ru'ya dan sungguh diperlihatkan ya. Sebagian ulama-ulama salaf yang cerdas, jadi pernah ada orang melihat, ya'kulu fisuk, ulama itu makan di pasar. Nah, misalnya di kitab Ta'lim Mutalim itu dijelaskan ulama itu sebenarnya nggak boleh makan di pasar karena menjaga muruah atau wibawa keulamaannya. Nah, ternyata ada ulama-ulama ternyata dia makan di pasar. Faqilalahu fi dzalika. Maka ditanya hal tersebut. Loh, kok ulama makannya di pasar gitu ya, di pinggir jalan? Kata ulama tersebut, beliau mengutip hadis ya, matlul ghani zulmun. Menundanya membayar hutang oleh orang yang kaya itu sebuah kezoliman. Sebuah kezoliman. Ini karena ulamanya cerdas ya, jadi jawabnya pakai hadis. Apa maksud hadis ini?
Ini hadisnya sebenarnya lagi ngebahas orang kaya tapi nggak mau bayar hutang atau menunda-nunda bayar hutang itu zulmun, kezaliman. Sama gitu ya, orang puasa, puasa itu kan kalau sudah buka itu hutang buat badannya, buat makan, buat minum, tapi ternyata dia nggak. Nah, itu sebuah kezaliman. Makanya para ulama yang cerdas-cerdas zaman dulu, walaupun beliau di pasar, daripada nunggu di rumah butuh waktu beberapa menit gitu ya, lebih baik dia buka di pasar. Walaupun itu mungkin membuat muruahnya hilang bagi sebagian orang ya. Tapi beliau mengamalkan hadis. Kalau sudah waktunya buka, ya langsung buka. Nah ini sama kayak kita lagi di perjalanan nih ya. Apalagi kalau kita hidup di Jakarta, itu macetnya minta ampun. Makanya berusahalah menyediakan air minum minimal. Supaya jangan berpikir, ah ntar aja lah, ntar di rumah buka puasanya. Nah ini menurut agama kita, itu nggak baik. Sebuah kezaliman. Lebih baik stop dulu di jalan, beli minum, buka puasa. Oke, baik. Itu saja Bapak Ibu semua. Ada waktu lebih 7 menit ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan tentang hadis ini. Silakan. Mau tanya Ustaz, yang apa makna redaksi yang wa amal inzijau, maknanya itu Oh, wa amal inji- inzijaru. injizar itu, oh yang tadi ya, di antara fadilat puasa adalah al-inzijar. Meng, apa namanya tadi? Mengendalikan diri. Inzizar itu mengendalikan diri dari lintasan-lintasan kemaksiatan tadi ya, atau pelanggaran syariat. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, soalnya bisa dipahami ya, Ibu. Jadi maksud yang falaisa lillahi hajatun fi ayyadat musnah betul. Falaisa lillahi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang Oke. adab itu, Mm-mm. itu maksudnya apa? Maka Allah tidak butuh dirinya. Maksudnya Allah tidak memperdulikan dirinya lagi ya. Kan di awal pahala puasa itu Allah yang ambil alih. Tapi karena dia melakukan hal-hal yang melanggar syariat, kayak tadi berkata zur, ya, berkata dusta, membuat fitnah, maka Allah pun tidak memperdulikan dia lagi, sekalipun dia sedang puasa. Kalau bahasa sekarangnya dia di backlist dari pemberian pahala, gitu ya. Ya kadang kita puasa lebih banyak diam aja ya, kadang ya lebih bagus diam saja, gak ngapa-ngapain. Maksudnya mulutnya ya, diam, zikir. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang sibuk mau bikin takjil, ada yang mau ke undangan dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas fima yujtanabu fi, hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa atau dalam ibadah puasa. Baik, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Apa yang kita bahas ini bukan sebuah informasi, tapi kita berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an Alhamdulillah. la ilaha illa Asyhadu an anta la ilaha astaghfiruka illa anta wa atubu astaghfiruka ilaik. wa Allahumma atubu anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi ilaik. zidna ilma warzuqna fahma. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.